Film dibuka di Nanjing, Tiongkok, di mana tinggallah seorang gadis bernama Mai yang memiliki bakat hebat dalam memecahkan masalah matematika yang rumit. Ia juga dengan mudah menghafal ratusan angka acak hanya sekali lihat saja. Tentu saja, kejeniusan Mai ini sudah diakui oleh teman-teman sekelasnya dan juga guru di sekolahnya. Tapi, karena kejeniusannya itu, pihak sekolah berencana memindahkan Mai ke sekolah khusus di Beijing untuk mempelajari matematika lebih lanjut. Lalu saat Mai sedang berjalan pulang bersama teman-temannya, ia tiba-tiba diculik oleh seorang pria yang membawanya menggunakan mobil. Di tempat lain di New Jersey, seorang mantan polisi yang kini menjadi petarung bernama Luke Wright terlihat sedang melakukan pertandingan sengit melawan lawannya. Sebenarnya pertarungan ini sudah diatur dan Luke seharusnya kalah. Namun, Luke kebablasan dan memukul lawannya hingga tidak sadarkan diri. Alhasil, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Luke. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, tentunya hal ini membuat kepala mafia Rusia bernama Emily marah karena harus kehilangan jutaan dolar. Sementara itu, Mai dibawa ke seorang pemimpin mafia Tiongkok bernama Han Jiao. Jadi segala data digital dari bisnis kriminal Han ini bisa dilacak. Tapi karena data digital itu berisi kode penting, jadi ia menggunakan Mai sebagai pengingat dan menyimpan data kode tersebut karena Mai dengan mudah mengingat semua data tersebut. Awalnya Mai menolak, akan tapi Han mengancam kalau ia akan membunuh ibunya. Alhasil Mai pun setuju untuk melakukan apa yang Han perintahkan. Han lalu menyuruh anak buah kepercayaannya yaitu Quan Chang untuk membawa Mai ke New York, di mana Chang akan mengangkat Mai sebagai putrinya dan menyembunyikannya. Di sisi lain, Luke yang sadar kalau Emily marah besar, ia pun langsung pulang ke rumah karena takut keluarganya akan menjadi target amarah pemimpin gangster Rusia itu. Dan benar saja, sesampai di rumah, ternyata putra Emily yaitu Vasily beserta anak buahnya sudah membunuh istri Luke yang sedang hamil. Tentunya, hal ini membuat Luke hancur dan tak ada lagi energi untuk melawan mereka. Vasily serta anak buahnya lalu bersumpah kalau mereka akan membunuh siapapun yang berhubungan maupun berbicara dengan Luke. Satu tahun kemudian, Mai masih bekerja untuk gangster Han di New York. Chang juga selalu membawa Mai berkeliling di Chinatown setiap minggu untuk menghafal tentang persentase, keuntungan, dan kerugian setiap toko di jalanan. Karena setiap pemilik toko itu harus membayar para geng sebagai uang keamanan. Itulah kenapa Mai menjadi aset penting dan amat berguna bagi Han. Selama Mai bersama mereka, Mai jadi tahu cara kerja bisnis di dunia gangster. Dan jika anak buah mereka korup ataupun bisnis milik Han ini mengalami kerugian, maka mereka tak segan-segan untuk membunuh anak buah tersebut. Di tempat lain, Luke kini menjadi gelandangan dan tinggal di tempat penampungan gelandangan. Lalu di saat Luke ingin istirahat di tempat penampungan itu, ia bersebelahan dengan seorang pria yang kakinya terinfeksi parah. Jadi Luke pun memberikan sepatunya ke pria tersebut. Tapi keesokan harinya, Luke mendapati kalau sepatu yang diberikan ke pria itu hilang dan pria tersebut sudah berlumuran darah serta tak bernyawa. Para petugas di sana pun mulai menginterogasi Luke karena orang terakhir ia mengobrol dengan pria itu adalah Luke. Namun, Luke mengaku tak tahu apa-apa. Alhasil, para petugas pun melarang Luke untuk tidur di penampungan itu lagi. Di sisi lain, seorang wanita yang bekerja untuk Chang kemudian diam-diam mendekati Mai yang sedang tidur dan memberitahu kalau ibu Mai yang di Tiongkok sudah meninggal. Akan tetapi, Han dan Chang masih merahasiakan itu dari Mai karena mereka menggunakan ibu Mai untuk mengancam Mai.
Di siang harinya, Han datang ke New York dan menemui Mai sambil membawa secarcik kertas yang berisi serangkaian angka. Han lalu meminta Mai untuk menghafalkan angka-angka itu yang kemudian dihafalkan Mai dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah itu, Han membakar kertas tersebut untuk menghilangkan jejak, karena angka-angka itu merupakan kode penting. Sementara Luke mengalami hal yang buruk karena selain dilarang tinggal di penampungan, Luke juga kecopetan sampai diusir dari supermarket. Di saat itu juga, Luke ditangkap oleh polisi karena membuat kegaduhan di supermarket. Dan ternyata polisi itu adalah rekannya dulu. Di samping itu, Chang membawa Mai ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Tapi saat di tengah perjalanan, mobil mereka diserang oleh para gangster yang dipimpin oleh Emily. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Namun pihak Chang kewalahan sehingga anak buah Emily berhasil menculik Mai. Sedangkan Luke dibawa mantan rekan polisinya ke sebuah gedung bersama rekan-rekan lainnya. Di sana ia digebuki karena dulu Luke membongkar kejahatan rekan-rekannya yang korup dan membantu para gangster. Walaupun dikeroyok, namun Luke memilih untuk tetap diam dan tak melawan. Melihat kehidupan Luke yang ngenes seperti sekarang, salah satu polisi pun memberi Luke pistol untuk bunuh diri. Akan tetapi, Luke tidak menggubrisnya dan pergi begitu saja. Sementara itu, Mai kemudian dibawa ke hadapan Emily yang menanyakan tentang kode angka-angka dari Han. Bahkan Emily juga meminta wanita Chinese untuk membujuk Mai dengan bahasa Mandarin. Namun, Mai menolaknya dan mengatakan kalau Emily akan membunuh wanita tersebut karena tak tahu cara berbisnis. Dan benar saja, Emily langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh wanita tersebut. Bersamaan dengan itu, tempat tersebut sudah dikepung puluhan polisi bersama Kapten Wolf yang korup sekaligus bekerja untuk Han. Mai pun menggunakan keributan itu untuk kabur melalui pintu belakang. Emily lalu menghubungi Kapten Wolf untuk membuat kesepakatan, di mana ia berani membayar uang 2 kali lipat dari yang diberikan oleh Han. Kapten Wolf yang korup itu pun menyetujui kesepakatan tersebut dan menyuruh pasukannya agar mundur. Tak lama kemudian, Emil langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Mai. Begitu pula dengan Chang dan gengnya yang juga bergerak untuk mendapatkan Mai lagi. Sementara Mai akhirnya sampai di stasiun kereta bawah tanah untuk menghindari kejaran anak buah Emily. Di saat yang sama, Luke yang juga berada di stasiun bawah tanah melihat 3 anak buah Emily sedang mengejar gadis kecil. Mai pun mencoba kabur dengan masuk ke dalam gerbong kereta, sedangkan anak buah Emily juga mengikutinya dari belakang. Melihat ada yang tidak beres, Luke pun akhirnya bergelantungan di belakang kereta dan masuk ke dalam gerbong kereta. Dengan segera, Luke kemudian mengejar anak buah Emily dan memukulinya. Ditambah orang-orang itu juga ternyata sebelumnya membunuh istri Luke. Alhasil Luke pun membalaskan dendamnya dengan menembak mati orang tersebut. Setelah kereta berhenti di sebuah stasiun, Mai terlihat ketakutan dan kabur dari Luke. Namun ia malah ditemukan oleh seorang polisi korup yang pastinya sudah bekerja sama dengan para gangster. Untungnya, Luke muncul dan memukuli 2 polisi tersebut. Sementara polisi lain juga tiba, jadi Luke pun langsung membawa Mai kabur menggunakan mobil polisi. Luke lalu mulai mengemudi dengan ugal-ugalan untuk menghindari dari kejaran para anak buah Emily yang mulai berkeliaran. Luke kemudian memancing anak buah Emily ke sebuah gang kecil di mana Luke menghadapinya langsung dan menembak mereka hingga tewas. Luke lalu mencuri uang dari dompet mereka dan pergi membawa Mai ke hotel mewah agar aman. Di tempat lain,
Kapten Wolf mendapat laporan dari bawahannya kalau gadis itu dibawa oleh Luke. Tentunya hal ini membuat Kapten Wolf terheran-heran karena semenjak Luke keluar dari kepolisian, ia tidak pernah terlibat dalam kriminal apapun. Sementara itu, Chang dan komplotannya berhasil melacak keberadaan Mai lewat ponselnya. Kita kembali lagi ke Luke dan Mai, di mana Mai ini sudah mulai percaya kepada Luke karena benar-benar mau menolongnya. Mai lalu mulai cerita alasan dirinya dikejar-kejar oleh para gangster adalah karena kode nomor yang dihafalnya. Dan saat Mai memberitahu tentang angka-angka itu, Luke pun mengeklaim kalau itu merupakan kode kombinasi brankas. Mai juga mengatakan kalau ia seharusnya dibawa oleh Chang untuk menemui seorang yang akan memberitahu angka-angka lain. Namun mereka malah diserang oleh gangster Rusia. Dan itu artinya ada 2 brankas yang di dalamnya sangat berharga, sampai-sampai menjadi incaran para gangster. Selang tak lama, Chang serta komplotannya sampai di hotel dan membuat keributan cukup parah. Menyadari keributan di lobi hotel, Luke pun meminta Mai agar menuliskannya di secarcik kertas. Luke lalu mencoba membawa Mai keluar dari hotel menggunakan tangga darurat. Akan tapi, seluruh hotel sudah dipenuhi dengan anak buah Chang. Jadi Luke harus mengalihkan perhatian mereka dengan terlibat perkelahian agar Mai bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, Mai malah tertangkap oleh Chang. Dan Luke melarikan diri dari amukan Chang serta yang lainnya dengan cara melompat dari jendela. Lalu, karena di luar hotel sudah dikepung oleh para polisi, alhasil Chang pun memaksa seluruh pengunjung hotel agar keluar secara bersamaan. Dengan begitu, Chang bisa bebas dari pandangan polisi dan kemudian melarikan diri membawa Mai. Sementara itu, Luke berhasil kabur naik taksi. Namun ia tak tega meninggalkan Mai begitu saja. Jadi ia pun menghubungi putra Emily yaitu Vesely dan mengaku-ngaku sebagai anggota geng mereka. Luke lalu memberitahu Vesely kalau ia memiliki kode angka yang sedang dicari para gangster. Vesely pun mempercayainya dan menyuruh Luke ke kasino untuk memberikan kode angka tersebut. Di tempat lain, camat kota New York yaitu Danny Tremelo kemudian memanggil Kapten Wolf ke kantornya untuk membahas tentang kekacauan yang terjadi di hari ini. Ternyata Danny sudah tahu kalau Wolf merupakan polisi korup dan bekerjasama dengan gangster Han. Selain itu, Danny juga menjelaskan kalau Luke bukanlah polisi biasa, melainkan seorang agen CIA yang dipinjamkan oleh pemerintah setelah kejadian 11 September. Saat Luke dipinjam kepolisian, Luke dan rekannya yaitu Alec Rosen berhasil membunuh beberapa bos kejahatan. Tapi Luke akhirnya harus berhenti setelah mengungkapkan kekorupan Kapten Wolf dan pasukannya. Sedangkan Alec tetap bertahan dan sebisa mungkin membujuk Danny agar menjadikannya asistennya. Dari situlah Kapten Wolf akhirnya sadar kalau Luke yang selama ini ia anggap sebagai pecundang ternyata adalah lawan yang paling berbahaya. Lalu, setelah Danny mendapat kabar kalau Luke mencoba membantu Mai, Danny pun langsung minta agar seluruh jalanan Manhattan ditutup semua, sehingga Luke dan Mai tidak bisa kabur dari kota tersebut. Di sisi lain, Chang membawa Mai ke hadapan Han. Di situ Han menanyakan Mai apakah ada orang lain yang mengetahui tentang kode angka itu. Mai pun berpura-pura dan bersikeras meyakinkan Han kalau ia tidak memberitahu siapapun. Di waktu yang sama, Alec menghubungi Chang dan memberitahu kemungkinan polisi lain sudah mengetahui tentang rencana para gangster. Jadi Alec dan Chang akan mengatur tempat untuk bertemu agar tidak diketahui oleh siapapun. Dari sinilah terungkap kalau orang-orang yang terlibat dalam bisnis gelap dengan gangster Han itu adalah Danny dan Alec, di mana mereka memperdagangkan isi brankas yang belum diketahui. Di tempat lain, Luke tiba di kasino, namun ia tak langsung menemui Vesely, melainkan menyergap semua anak buah Vesely dan kemudian menyandra Vesely.
Rencananya, Luke akan menggunakan Vesely untuk mengancam ayahnya yaitu Emily. Luke lalu menghubungi Emily dan menanyakan apa isi brankas yang saat ini menjadi incaran semua orang. Dan sebagai imbalannya, Luke akan melepaskan Vesely. Emily pun membeberkan kalau isi brankas milik gangster Han adalah uang 30 juta dolar. Sedang brankas satunya lagi yang merupakan milik Danny berisi barang yang nilainya sejumlah uang 30 juta dolar juga. Dari pihak Han dan maupun Danny tadinya berencana untuk bertemu, namun Emily sengaja menghancurkan rencana tersebut. Akan tetapi, setelah Han memiliki Mai, rencana mereka kembali berjalan sesuai rencana. Jadi, Luke berencana untuk mengetahui isi brankas satunya lagi dan menyelamatkan Mai. Tapi, tentunya untuk menyelesaikan itu semua, Luke tak bisa bekerja sendirian. Jadi ia bekerja sama dengan Kapten Love dan polisi korup lainnya. Mereka berencana untuk menyerang kawasan pecinaan untuk mengambil isi uang brankas Han. Dan jika mereka berhasil mencapai brankas itu, Luke akan memberikan uang tersebut ke Kapten Love dan yang lainnya. Tak menunggu lama, Luke, Kapten Love serta yang lainnya pun pergi ke pecinaan dan langsung melakukan serangan besar-besaran hingga membuat beberapa gangster dan polisi tewas. Tapi setelah Luke dan yang lainnya mencapai brankas, Luke mengkhianati mereka dengan menembak mati polisi lain dan hanya menyisakan Kapten Love. Dengan menggunakan kode angka yang sebelumnya diberikan oleh Mai, Luke akhirnya berhasil membuka brankas yang berisi penuh uang. Setelah mendapatkan semua uang itu, Luke menghubungi Alec yang juga terlibat dalam transaksi ini. Karena saat ini Luke memiliki uang tersebut, jadi ia pun meminta Alec untuk melakukan beberapa tugas. Alec kemudian mengungkapkan kalau brankas kedua milik Danny di dalamnya terdapat cakram data yang berisi setiap sindikat kejahatan di New York. Dan Danny berencana menjual data itu ke Han. Awalnya, Alec mau menemui Chang, namun karena sekarang uangnya ada di tangan Luke, jadi Alec pun terpaksa menuruti apa yang diminta oleh Luke. Luke lalu menyuruh Alec agar pergi menyelamatkan Mai karena ia adalah aset paling penting. Alhasil Alec pun langsung menemui Chang dan ante-antenya yang mengira mereka akan melakukan transaksi. Namun Alec malah melakukan serangan ke mereka dan membunuh Chang beserta antek-anteknya. Di sisi lain, Luke pergi ke kantor Danny dan minta isi brankas kedua. Meskipun Danny menolak, tapi ia tidak punya pilihan lain karena pistol sudah berada di kepala Danny. Alhasil Danny pun menyerahkan cakram berisi data tersebut ke Luke. Alex will kill you, you know? Setelah itu, Luke lanjut menemui Alec untuk menjemput Mai, di mana Luke berencana memberikan uang dan cakram itu ke Alec, lalu ia akan membawa Mai. Namun mereka sadar kalau sesuatu yang jauh lebih istimewa ada di tangannya, yaitu Mai. Jadi saat Luke dan Alec bertemu, Luke menolak untuk menyelesaikannya dengan cara baik-baik, tapi malah sebaliknya, Luke menyarankan agar mereka menyelesaikannya dengan perkelahian. Keduanya lalu meletakkan pistol masing-masing dan bersiap untuk duel dengan tangan kosong. Tapi saat akan dimulai, Mai mengambil salah satu pistol dan menembak kaki Alec. Jadi Luke pun dengan sigap mengambil pistol lain lalu menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Alec. Kini Luke dan Mai pun akhirnya bebas dari para gangster dan polisi korup. Selain itu, uang dan cakramnya juga ada di tangan Luke sehingga bisa mereka gunakan sebagai perlindungan. Luke kemudian membebaskan Kapten Love yang disandranya.
dan memberinya $50.000 sebagai kompensasi dan menganggap masalah mereka telah selesai. Luke juga akhirnya melepaskan Vesely agar gangster Rusia tidak mengejar mereka lagi. Dan untuk pemimpin mafia Tiongkok yaitu Han, Luke mengirimnya semua uang yang tersisa dan mintanya agar tak mengejar maupun mencari Mei lagi. Luke juga menyalin cakram data tersebut dan menyembunyikannya di seluruh kota. Dan jika ada pihak yang mencoba menyakiti Luke dan Mei, maka mereka bisa menggunakan cakram itu sebagai cara untuk memeras orang-orang berpengaruh yang ada di dalam data tersebut. Film pun ditutup dengan Luke dan Mei yang pergi untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Chef yang dirilis pada tahun 2010. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.